Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Di video kali ini kita masuk pada semester genap Mapel Bahasa Indonesia kelas 9. Materinya tentang apa? Simak video ini sampai selesai ya. Jangan lupa dukung channel ini dengan klik tombol subscribe, like, dan share. Terima kasih. Materi pertama di semester genap ini adalah tentang teks diskusi. Kata diskusi tentu sudah tidak asing lagi di telinga kalian. Diskusi bisa diartikan dengan berembuk atau musyawarah. Nah, bisa juga disebut dengan bertukar pikiran. Pada saat kamu mengetahui suatu masalah, salah satu hal yang bisa menjadi solusi untuk menyelesaikannya adalah dengan melakukan diskusi. Dalam diskusi, kamu dapat menyampaikan argumen atau gagasan terkait isu atau masalah tertentu sehingga bisa mendapatkan sebuah pengetahuan dan solusi dari masalah yang sedang ditemui. Jadi, pengertian dari teks diskusi adalah teks yang ditulis untuk mencatat hal penting yang berkaitan dengan masalah yang didiskusikan dalam pertemuan ilmiah. Teks diskusi ini umumnya ditulis dalam bentuk opini yang disampaikan oleh suatu pihak ke pihak lain. Opini tersebut bisa berupa persetujuan ataupun penolakan. Ingat ya, di dalam diskusi ada pendapat pro yang berarti menyetujui atau mendukung pendapat, dan ada juga pendapat kontra yang menentang pendapat. Teks diskusi ini umumnya ditulis dalam diskusi-diskusi formal. Hampir tidak ada diskusi non-formal yang menggunakan teks diskusi dalam media diskusi. Oleh karena itu, teks diskusi ini bersifat formal ya. Setelah mengetahui pengertian teks diskusi, apa sih tujuan dari diskusi? Tujuan dari teks diskusi itu sendiri adalah sebagai teks yang menyajikan berbagai pendapat, sudut pandang atau perspektif yang beragam terkait pembahasan dari isu atau masalah. Tidak hanya itu, dalam beberapa kesempatan, pihak yang melakukan diskusi juga menjadikan diskusi sebagai media atau tempat untuk menguji gagasan yang selama ini dikuasai. Pengujian gagasan dalam diskusi dilakukan dengan cara menyampaikan secara langsung kepada pihak yang berbeda pendapat. Pengujian gagasan atau pertukaran pendapat ini merupakan hal yang baik dalam komunitas pendidikan. Hal itu dikarenakan bisa merangsang pengetahuan baru yang berasal dari orang lain. Begitu ya. Lantas, apa saja ciri dari teks diskusi? Ciri teks diskusi yang pertama adalah struktur teks diskusi terdiri dari isu, argumen menentang dan argumen pendukung, serta simpulan. Kemudian, ciri yang kedua adalah terdapat konjungsi perbandingan atau kata penghubung antara dua gagasan yang bertolak belakang. Ini bertujuan untuk memperjelas perbedaan dari kedua gagasan tersebut. Begitu ya. Lanjut ke unsur pendukung dalam diskusi. Unsur pendukung dalam diskusi ada 3. Yang pertama adalah unsur materi. Materi adalah masalah atau topik yang dibahas di dalam diskusi. Kemudian unsur yang kedua adalah unsur personil. Personil adalah manusia atau pelaku diskusi yang terbagi atas beberapa peran, yaitu pemimpin atau moderator, sekretaris, peserta, dan penyaji atau narasumber. Unsur yang ketiga adalah fasilitas. Unsur fasilitas meliputi ruangan, meja, kursi, alat audiovisual, dan papan tulis. Semua unsur tersebut diharapkan dapat menciptakan suasana diskusi yang nyaman. Demikian ya materi kita hari ini. Untuk struktur dan analisis struktur teks diskusi kita bahas di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah mengklik video ini. Semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang setulus-tulusnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.